Shalom. Semuanya kita bersyukur sama Tuhan. Pagi ini kita sehat semuanya, amin. Kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Semuanya karena kasih karunia, semuanya karena kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita. Dan kalau kita bisa bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan anak, bertemu dengan menantu, dengan cucu dan semuanya, saya percaya bahwa semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Inilah yang ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak pernah hilang dari hidup orang-orang percaya. Itu kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak setia, firman Tuhan katakan dia selalu setia. Amin. Meskipun kita seringkali keluar dari kehendaknya, keluar dari kerinduan hatinya, keluar dari keinginannya sebagai orang percaya, tapi Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus mengasihi kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Nah, saudara, kekristenan, kehidupan orang percaya kita semua di tempat ini dan kita semua yang menyaksikan ibadah live streaming ini, kita percaya bahwa kita semua adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima kehidupan kekal. Kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Bukan orang-orang yang berjuang lagi untuk memperoleh keselamatan, tapi orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, bukan orang yang mengejar berkat lagi, tapi orang-orang yang sudah diberkati. Itu beda, saudara. Ada perbedaan besar antara orang yang mengejar berkat dengan orang yang sudah diberkati. Ada orang-orang yang datang hari Minggu beribadah karena dia ingin cari berkat Tuhan. Amin. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan saya percaya bahwa kita semua tidak seperti itu. Kita anak-anak Tuhan yang berbeda. Kita punya mindset yang berbeda. Kita punya cara pandang yang berbeda. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, karena kita ingin bersekutu dengan dia. Karena kita ingin memuliakan dia. Kita sebagai orang-orang yang punya mentalitas kerajaan Allah. Orang-orang yang sudah diberkati. Amin. Kita bukan orang-orang yang lagi cari kesembuhan, tapi kita percaya kita adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah sehat. Nah, mentalitasnya berbeda, saudara. Cara pandang yang berbeda. Cara pandang orang agamawi, cara pandang orang legalistik, mereka adalah orang-orang yang masih mengejar sesuatu di depan. Dan saudara, adalah hal yang lucu adalah ketika orang masih kejar sesuatu, padahal Yesus sudah berikan itu dalam hidupnya. Nah, ini mentalitas yang berbeda. Makanya iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Sudah terbukti meskipun tidak terlihat secara kasat mata. Meskipun di keadaan sekitar kita kelihatannya berbeda, kenyataannya berbeda. Tetapi secara alam rohani itu sudah kita terima. Nah, firman Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Tuhan itu roh. Firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan adalah roh. Perkataan-perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan adalah roh. Bukan sesuatu yang daging, bukan sesuatu yang sesuatu pengetahuan biasa, tapi itu harus kita tangkap dengan sesuatu yang roh, yang rohani dalam hidup setiap kita. Maka kita bisa menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita ingin menikmati Tuhan dalam hidup kita, mari menikmati dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Saat kita menyembah Tuhan, mari menyembah dia bukan hanya dengan mulut kita, tapi sembah dia dalam roh dan dalam kebenaran. Itu firman Tuhan, saudara. Nah, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, ketika Yesus terangkat ke sorga, kemarin kita peringati Yesus terangkat ke sorga ya. Di sini kita ibadah live streaming juga di tempat ini. Saudara mungkin juga ibadah di rumah masing-masing, saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa kita semua dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, Yesus terangkat ke sorga. Sebelum dia terangkat ke sorga, saudara, dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku menjanjikan seorang penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan dia menyebut penolong itu apa, saudara? Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, dan dialah yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Amin. Nah, ini luar biasa, saudara. Ketika Yesus terangkat ke sorga, dia tidak tinggalkan kita terlunta-lunta begitu saja. Dia tidak tinggalkan muridnya terlunta-lunta dan tidak tahu arah dan tujuan apa yang harus dilakukan. Tapi dia berkata akan mengutus seorang penolong yang lain, dan itu adalah roh dia sendiri, pribadi Allah sendiri, pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Amin, saudara. Dia terangkat ke sorga, tapi ada roh Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas gereja Tuhan. Dia adalah kepala atas gereja. Tapi Roh Kudus adalah Tuhan di dalam gereja Tuhan. Amin. Kita semua adalah gereja Tuhan. Gereja itu bukan bicara hanya gedung gereja, saudara.
Gereja itu tidak hanya bicara organisasi gereja. Gereja itu bicara diri kita sendiri. Amin. Bait Allah, kita adalah bait Roh Kudus Tuhan, tempat Roh Tuhan berdiam. Saudara, di dalam saudara ada Roh Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran di dalam kehidupan saudara. Amin. Sejak saudara percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ada Roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadi saudara, pandangan kita, sikap kita hari-hari ini bukan kita lagi minta-minta, Tuhan berikan aku Roh Kudus. Tidak saudara. Roh Kudus sudah di dalam hidup setiap kita. Ada kebenarannya. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan, saudara. Lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Satu Korintus pasal 12 ayat 3. 1 Korintus pasal 12 ayat ketiga. Satu Korintus pasal 12 ayat yang ke-3. Ya, saya akan bacakan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Meyakinkan siapa? Meyakinkan jemaat Tuhan. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Ya, jadi kalau ada orang yang ngutuk Tuhan, ngutuk Yesus kayak gitu, menghujat Tuhan dan segala macam, itu bukan pekerjaan roh Tuhan, itu pekerjaan roh jahat. Amin. Ya. Dan dia berkata, apa saudara? Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan saudara dia katakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain siapa? Oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saya percaya bahwa kita semua orang percaya, kita percaya dan kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Nah, saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan pekerjaan kita, tetapi siapa? Firman Tuhan katakan oleh Roh Kudus, saudara. Jadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang diam dalam hidup setiap kita. Amin saudara, ini kabar baik, ini kabar luar biasa saudara. Nah, dahsyat sekali pekerjaan-pekerjaan roh. Nah, saudara, ketika kita terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup setiap kita, maka ada karunia Roh Kudus yang diam dalam hidup setiap orang percaya. Ada Roh Tuhan dalam hidup kita, makanya kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena ada yang menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu takut lagi dengan hantu, dengan setan, dengan gendro, dengan kuntilanak dan segala macam. Kenapa saudara? Karena roh di dalam saudara itu lebih besar daripada kuntilanak, gendro, dan setan dan segala macam itu saudara. Amin. Ya, jadi kita tidak perlu takut lagi. Orang percaya, saya katakan di dalam Yesus Kristus tidak perlu takut lagi. Ada 360 kali mungkin Tuhan katakan dalam Alkitab ini, bukan hanya mungkin saudara, seperti itu kenyataannya 360 kali. Dalam Alkitab dikatakan jangan takut, jangan takut. Artinya apa? Tuhan mau katakan setiap hari kepada kita, sekali sehari jangan takut. Amin. Jangan takut, jangan takut, jangan takut terhadap apapun. Jangan takut terhadap pencobaan, jangan takut terhadap penyakit, jangan takut terhadap bakteri, jangan takut terhadap virus, dan jangan takut terhadap apapun. Bukan kita sembarangan saudara, tidak. Kita mesti waspada juga terhadap hal-hal yang demikian. Kita harus jaga kesehatan segala macam. Tapi jangan kita dikuasai oleh namanya roh ketakutan. Amin. Ada roh keperkasaan dalam hidup kita. Ada roh keberanian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu roh Tuhan. Nah, ini hal yang sesuatu yang dahsyat, yang sesuatu yang luar biasa. Oke, kita lihat lagi dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, saudara, mulai dari ayat yang ke-16. Saya minta saudara Feby bacakan. Galatia pasal 5. Surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke... Bentar dulu ya. Sorry, saya belum ketemu justru. Ya. 16 sampai ke yang ke-26, saudara. Oke, minta bacakan. Agak panjang ini, tapi tidak apa-apa. Mari kita sama-sama belajar firman. Oke, silakan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan,
sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Terima kasih, Baby. Nah, saudara, surat Galatia ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang sudah percaya. Ya, jadi surat Rasul Paulus ini bukan kepada orang yang belum percaya Tuhan, tetapi ditujukan kepada jemaat Tuhan yang sudah percaya Yesus. Artinya orang yang sudah terima keselamatan. Amin. Orang yang terima hidup kekal, yang kalau seandainya Tuhan panggil dia pasti masuk surga. Nah, tetapi ada satu hal yang Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus, dia memberikan pencerahan, dia memberikan sebuah pewahyuan kepada jemaat di Galatia. Dia berkata seperti ini, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Nah, saya mau bicara seperti ini, saudara. Apa yang Rasul Paulus katakan ini luar biasa. Ini membangun jemaat Tuhan. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Seperti yang kita katakan tadi, seperti yang kita bahas bersama-sama tadi. Kita adalah orang-orang yang sudah terima Roh Kudus. Amin. Ada Roh Tuhan dalam hidup kita, saudara. Artinya seperti ini. Di dalam kita ada Roh Tuhan. Roh Tuhan itu punya karunia-karunia roh. Ada karunia bernubuat, ada karunia kesembuhan, ada karunia berbahasa roh, ada karunia membedakan roh, macam-macam karunia ilahi. Ada 9 karunia roh kalau tidak salah, seperti itu. Terus ada buah-buah roh. Kalau kita baca tadi, buah-buah roh ayat 22, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini saudara, ada 9 buah roh. Dahsyat, luar biasa. Saya membayangkan seperti ini. Kalau gereja Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, kalau kita bisa memanifestasikan, manifestasikan itu apa istilahnya? Bahasanya ya. Bisa menyatakan itu, memperlihatkan kepada dunia karunia-karunia roh dalam hidup kita. Kesembuhan misalnya, saudara. Saat saudara ketemu orang sakit, saudara tumpang tangan dan berkata, dalam nama Yesus engkau sembuh, dalam nama Yesus engkau bangkit dan berjalan, dalam nama Yesus mata yang buta terbuka. Karunia roh bekerja, amin. Karunia roh bekerja, saudara. Itu karunia roh. Nah, saudara misalkan menyatakan karunia membedakan roh. Ketika saudara lihat, kelihatannya orang ini, wah, apa segala macam, omongannya bagus dan segalanya. Tapi saudara tahu, oh dia ini orang lagi nipu saya. Misalkan saudara sebagai seorang pengusaha, misalkan gitu. Tiba-tiba dia tawarin saudara investasi dan segala macam, tawarin kemurahan, kemudahan, kebaikan. Oh gini. Kalau kamu kasih uang segini, misalkan untuk tanam saham di tempat ini, nanti kamu dapat sekian persen dan segala macam. Wah, percaya sama saya seperti ini. Tapi kalau saudara punya, bukan saudara punya, saudara sudah punya itu. Tapi kalau saudara bisa nyatakan itu, manifestasikan itu dalam hidup saudara, nah maka saudara mengerti. Dan Roh Tuhan akan bicara, ini orang nipu, ini orang bohong sama kamu. Misalkan, kalau orang itu jahat sama saudara. Dan tiba-tiba Roh Kudus menyatakan itu hal-hal sesuatu. Nah, pekerjaan-pekerjaan roh terjadi dalam hidup setiap kita. Amin. Nah, terus karunia berbahasa roh, saudara. Nah, sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan kalau di gereja-gereja Tuhan. Apakah kita harus berbahasa roh atau tidak berbahasa roh, saudara? Sebenarnya pertanyaannya bukan seperti itu. Pertanyaan yang salah. Bagaimana? Nah, Roh Tuhan, karunia bahasa roh sudah dianugerahkan dalam hidup setiap kita. Amin. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karunia bernubuat. Oh, bernubuat itu hanya untuk nabi-nabi terdahulu. Hanya untuk pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan yang diurapi besar-besar. No, saudara. Kita semua orang percaya bisa bernubuat. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Ada karunia-karunia bernubuat, saudara. Amin. Amin. Itu adalah karunia roh. Bagaimana dengan buah-buah roh, saudara? Nah,
Buah boro ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya membayangkan kalau gereja Tuhan, orang-orang ini penuh dengan kasih Allah, luar biasa, bisa menyatakan kasih Allah, sukacita. Dalam pencobaan, dalam kesakitan, dalam kesusahan, orang semua mengeluh, merengek-rengek, orang semua mengomel-ngomel. Kita penuh sukacita, saudara, memancarkan sukacita yang luar biasa. Dan orang-orang melihat, kenapa orang ini berbeda? Kenapa orang-orang yang percaya Yesus berbeda? Kok mereka di tengah pencobaan, meskipun uang tidak punya, meskipun ekonomi lagi morat-marit, tapi mereka penuh sukacita, saudara. Kenapa seperti itu? Dan orang mulai bertanya-tanya, dan kita mulai bersaksi bahwa kita ada roh Tuhan dalam hidup kita yang memancarkan sukacita. Amin. Inilah pekerjaan-pekerjaan roh luar biasa. Buahnya kelihatan, buahnya bisa dinikmati orang lain. Namanya buah itu tidak bisa diceritakan. Oh, buah durian itu enak, baunya harum, wangi kayak gini, terus warnanya kuning. Tapi saudara, kalau saudara tidak bisa menikmati itu, saudara, maka percuma. Benar, cerita orang mau seperti apapun percuma. Tapi kalau namanya buah, itu mesti diambil, dirasa, dan dinikmati. Nah, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan itu orang bisa kecap itu. Orang bisa nikmati itu. Orang bisa lihat ada sabar. Orang bisa lihat, orang ini kok penyabarnya luar biasa. Dia tidak bisa terpancing emosi. Dia tidak gampang tersinggung segala sesuatu. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena roh Tuhan di dalam dia termanifestasi keluar, saudara. Itu kenyataannya. Sebenarnya kesabaran sudah ada dalam hidup setiap kita. Kita nggak perlu belajar sabar lagi, saudara. Ada roh kesabaran, ada buah roh kesabaran dalam hidup setiap kita. Amin. Kemurahan. Kok gampang banget, istilahnya gampang benar dia dengan murah hati dia memberi kepada orang-orang yang tidak punya. Padahal mungkin dia juga pas-pasan seperti itu keadaannya. Mungkin keadaan ekonominya juga lagi pas-pasan, kerjaan tidak ada. Tapi kok dia mau berbagi, mau memberi. Ada kemurahan dalam hidupnya. Bukan dia yang lakukan, tapi roh Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah, ini luar biasa, saudara. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, saya kalau bahas ini banyak sekali. Mungkin tidak cukup satu khotbah ini, saudara. Satu jam ini, saudara, kita ibadah di tempat ini. Tidak cukup kalau kita bicara hal tentang roh Tuhan. Itu dahsyat, itu besar, itu luar biasa. Itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan Yohanes berkata tidak ada kalau seluruh dunia ini mungkin menampungnya, tidak ada buku yang bisa mencatatnya, saudara. Seluruh dunia ini pun tidak cukup menampung seluruh buku-buku yang dicatat tentang Tuhan Yesus, tentang roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Itu dahsyat. Bagaimana saya bisa menceritakan pribadi yang luar biasa ini? Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, tapi saya mau nyatakan apa yang Rasul Paulus katakan dari ayat ini. Dia berkata seperti ini. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Nah, hari-hari ini kita orang percaya itu, kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Amin. Amin ya, saudara ya. Nah, bertobat itu dan diambil dari asal kata bahasa Yunani namanya metanoia. Pertobatan, saudara. Metanoia itu pertobatan. Metanoia ya, pertobatan. Nah, metanoia ini apa, saudara? Ternyata metanoia itu artinya perubahan pola pikir. Perubahan cara pandang. Amin. Perubahan cara pandang. Itulah sebabnya kalau cara pikir orang diubah, dipulihkan, direstorasi, dibaharui kembali, maka hidupnya itu pasti mengikuti apa yang dipikirkan. Kayak gitu, saudara ya. Jadi metanoia itu bukan perubahan tingkah laku dahulu, enggak, tapi perubahan pola pikir dahulu. Nah, metanoia, saudara ya. Nah, metanoia ini juga akar kata dari kata metamorfosa. Nah, kalau saudara kita belajar biologi ya, dulu mungkin di SMA kita belajar biologi. Metamorfosa itu biasa digambarkan dari perubahan dari seekor ulat, benar ya? Seekor ulat berubah menjadi kepompong, kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, begitulah kehidupan orang percaya. Ketika dia percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, hidupnya terjamin bahwa dia diselamatkan. Nah, tapi untuk merubah pola pikir, merubah perbuatan-perbuatan daging kita, itu perlu yang namanya metanoia dalam hidup kita, saudara. Seperti apa? Seperti cara kerja, ulat berubah jadi kepompong, baru berubah jadi kupu-kupu. Perlu sebuah proses, saudara. Amin. Perlu sebuah proses. Kita sebagai orang percaya, ketika kita percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan. Kita adalah orang-orang yang terima keselamatan. Lalu pribadi yang dibenarkan, yang dikuduskan itu pribadi yang mana? Kenapa saya belum berubah sekarang? Misalkan kalau kita percaya Yesus, kita lahir baru,
Kenapa dulu saya gendut, tetap gendut sekarang? Kan gitu kan. Itu fisiknya, benar ya? Tubuhnya tidak bisa berubah. Amin. Tubuhnya tidak bisa berubah. Dulu saya orangnya emosian, kok sekarang saya masih emosian? Kenapa? Itu di jiwanya, saudara. Pikiran, perasaan, kehendaknya. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita lihat baca sama-sama, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Oke? Saya akan bacakan. Semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, ini pengharapan yang luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, kita percaya bahwa Yesus akan datang menjemput kita. Amin. Mempelainya, oke? Nah, Yesus akan datang menjemput gereja Tuhan. Kita ini mempelai wanitanya. Yesus itu mempelai pria. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Dan kita bersama-sama dengan Yesus. Nah, dan firman Tuhan katakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ternyata dalam hidup kita sebagai manusia ini ada 3 unsur. Ada roh, ada jiwa, ada yang namanya tubuh. Nah, yang sudah diselamatkan adalah roh kita. Yang sudah disucikan dan dikuduskan adalah roh kita, saudara. Kalau kita nanti dipanggil Tuhan, meninggal atau seperti apa nantinya, maka yang bersama-sama dengan Tuhan adalah roh kita. Amin. Roh kita. Tuhan adalah roh dan kita akan bersatu dengan dia. Roh Tuhan. Roh Kudus tidak tinggal dalam jiwa kita. Roh Kudus tidak tinggal dalam pikiran kita. Roh Kudus tidak tinggal dalam perasaan kita. Roh Kudus tidak tinggal dalam kehendak kita. Roh Kudus tidak tinggal dalam daging kita, dalam perut kita, dalam hati kita. Tidak. Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Amin. Jadi roh kita yang dibaharui menjadi roh Tuhan sendiri. Nah, ada roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Itu bagian yang terdalam. Dan Tuhan tinggal di situ, saudara. Tuhan tinggal di bagian terdalam manusia, yaitu roh Tuhan. Nah, ketika kita diselamatkan, roh kita disucikan, dikuduskan menjadi roh yang baru, sama seperti roh Yesus Tuhan. Amin. Nah, tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu tidak sama, saudara. Dia masih jalan sendiri. Dia masih independen, saudara. Dia masih berdiri sendiri. Bahkan kadang-kadang dia menentang apa yang menjadi kemauan roh. Itu sebabnya tadi, saudara, kita lihat lagi di Galatia. Surat Galatia, kita baca tadi. Oke. Galatia pasal 5 tadi. Kita balik ke Galatia tadi. Galatia tadi. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu, Rasul Paulus katakan, setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, saudara. Kamu kehendaki itu kamu siapa? Kamu rohnya kita gitu. Roh Tuhan pengen berkehendak sesuatu yang baik. Roh Tuhan pengen berkehendak kita berdoa, baca firman, bersekutu dengan dia. Roh Tuhan berkehendak kita memberitakan Injil. Roh Tuhan berkehendak sesuatu yang luar biasa, memanifestasikan kuasa Allah, menyatakan kasih-Nya, memperlihatkan kemurahan-Nya, memperlihatkan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Tuhan ingin seperti itu semua dalam hidup kita. Tetapi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita tidak pernah mau sepakat dengan apa yang mau roh. Ini yang disebut dengan perbuatan daging, saudara. Nah, daging ini yang perlu dibereskan dalam hidup orang-orang percaya. Makanya tadi ada yang namanya proses metamorfosa, metanoia, pertobatan. Ulat berubah jadi kepompong, baru berubah jadi kupu-kupu, saudara. Ketika kita dalam gereja Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka itu seperti kita ini orang yang masih mula-mula itu seperti ulat, saudara ya. Masuk dalam kepompong, diproses dulu, diperbarui dulu. Nah, dalam gereja Tuhan tidak bisa, kita semua tidak bisa melihat bahwa semuanya berubah jadi malaikat, jadi kupu-kupu semua, indah semua, saudara. Di situ masih ada kepompong, di situ masih ada ulat setengah sayapnya mungkin, di situ masih ada orang model kayak gini, model kayak gitu. Ya, itulah sebabnya kalau kita melihat orang percaya kok modelnya kayak gini ya. Katanya sudah percaya Tuhan Yesus, katanya sudah begini, sudah begitu, tapi kok kelakuannya kayak gini? Masih nipu, masih suka masih suka ngata-ngatain orang, masih suka gosip, masih suka hal-hal yang jahat, masih pikirannya masih kotor dan segala macam. Ya, seperti itu keadaan gereja sekarang. Dan Yesus tahu itu semua, dia mengerti itu. Nah,
Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda tidak bisa langsung seperti Yesus, saudara. Langsung jalan di atas air kayak gitu ya. Langsung merubah air jadi anggur, saudara. Tidak. Hidup kita berproses. Amin. Dan Roh Tuhan terus kerjakan itu dalam hidup setiap saudara dan saya. Nah, persoalannya seperti ini, saudara. Roh Tuhan adalah roh yang luar biasa. Adalah roh yang kudus. Adalah roh yang mengatur, sebenarnya roh yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka jiwa kita, tubuh kita itu pengen berdiri sendiri. Dia terpisah dari roh, benar ya? Nah, tapi ketika Yesus datang, roh itu dijadikan roh dia lagi. Nah, permasalahannya jiwa dan tubuh kita ini sudah terbiasa dari kecil hidup dalam lingkungan yang keras mungkin, hidup dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu. Sehingga untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan Roh Tuhan itu sangat susah. Itu sangat perlu waktu, perlu proses. Perlu sebuah namanya permukaan, saudara, dalam hidup setiap kita. Saudara lihat dalam ayat yang ke-24. Baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, di jiwa kita ini namanya hawa nafsu. Ada keinginan, ada kehendak. Roh Tuhan punya kehendak enggak? Punya. Roh Tuhan punya kehendak yang baik. Amin. Tapi jiwa kita punya kehendak juga enggak? Punya. Jadi di dalam hidup kita ini, makanya Rasul Paulus katakan bertentangan. Satu ingin lakukan hal yang bagus, yang baik, yang luar biasa, yang menyatakan kehendak Tuhan, yang menyatakan Yesus Tuhan. Tapi satu ingin menyatakan kehendak sendiri, keinginan sendiri. Nah, ini bertentangan. Ya, bertentangan. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kita semua terima tubuh dan darah Yesus, kita berkata bahwa kita adalah milik Yesus. Amin. Kita dalam Yesus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Nah, ia telah, lagi-lagi kata telah, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, ini yang penting. Daging kita ini mesti disalibkan, saudara. Salibkan bukan berarti kita harus ke atas Golgota lagi dan menyalibkan diri kita. Tidak, saudara. Atau kita mencambuk-cambuk diri kita. Bukan seperti itu maksudnya. Menyalibkan daging artinya apa, saudara? Mematikan perbuatan-perbuatan daging ini. Amin. Kita harus menyangkalnya, saudara. Menyangkalinya. Anda harus menolak itu semua. Menolak itu semua, saudara. Nah, bagaimana cara menolaknya? Apa dengan berkata seperti ini? Aku pokoknya hari ini mesti jadi orang yang paling sabar. Pokoknya ketika ada orang mungkin nyerang saudara, saudara tidak marah, saudara tahan gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Lihat ayat selanjutnya, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, arti kata menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan itu bagaimana caranya? Dengan mengarahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan, saudara. Bukan dengan usaha kita. Bukan dengan usaha kita. Bukan dengan usaha kita, saudara. Saya tidak menentang pengajaran tentang berpuasa. Kita kadang-kadang harus berpuasa supaya tubuh kita ini jangan terlalu banyak mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu dan segala macam kayak gitu. Tetapi bukan berarti dengan berpuasa kita langsung bisa bebas. Setelah saya berpuasa mungkin 3-4 hari atau 40 hari mungkin hebat gitu. Saya langsung berjalan dengan kuasa dan mujizat dan saya tidak lagi berjalan dalam daging. No, saudara. Satu-satunya cara supaya kita bisa menyalibkan daging kita adalah mengikuti pimpinan Roh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, ini dia rahasia kerajaan Allah yang diberikan buat gerejanya. Hidup orang percaya, hidup berjalan dengan iman, artinya hidup dipimpin oleh Roh Tuhan setiap saat. Mengikuti pengaturan Roh Kudus, saudara. Ketika saudara kita misalnya membaca firman Tuhan, apakah kita membaca firman Tuhan itu berdasarkan kewajiban? Karena pendeta menyuruh kita baca firman Tuhan, kamu harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, sekian pasal setiap hari. Atau atas dasar dorongan Roh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, apakah itu karena kita ya aku di gereja ya karena harus di gereja, orang menyanyi, pemimpin pujian menyuruh aku menyanyi, ya aku harus menyanyi, aku harus memuji Tuhan. Atau karena desakan Roh Allah dalam hidup kita untuk menyembah Tuhan. Itu perbedaan besar. Amin.
Itu perbedaan besar. Segala sesuatu yang berasal dari roh adalah kehidupan. Segala sesuatu yang berasal dari daging adalah kematian, saudara. Kematian. Saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus, dia naik ke sorga, tapi ada roh Tuhan yang menyertai kita. Itu luar biasa. Kita tidak tinggalkan sendirian. Amin. Nah, ini luar biasa, saudara. Hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh Tuhan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Kalau saya hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh Tuhan, maka saya akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Benar ya? Benar ya? Kita akan melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Karena roh Tuhan yang kerja. Kita tinggal taat gitu loh. Taat kepada apa yang roh Tuhan inginkan. Nah, kita tidak taat kepada daging kita. Kita tidak taat kepada keinginan kita. Tapi taat kepada roh Tuhan. Maka kita bisa mewahyukan, memanifestasikan kuasanya, memanifestasikan kasihnya. Karena kita taat pada kehendak Tuhan. Nah, saudara, saya ada sedikit kesaksian. Ini bukan kesaksian saya. Jadi, ada seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat namanya Pak Andrew Wommack. Ya, saudara. Nah, mungkin belum pernah terlalu dengar orang ini. Ini orang pengajar firman Tuhan. Suatu kali, dia lagi mengajar firman Tuhan, mungkin ada 100 orang di gedung itu. Dan dia berkata bahwa, seperti yang dia bilang tadi, waktu awal-awal. Dia bilang seperti ini. Di dalam kita ada roh Tuhan yang luar biasa. Dan roh Tuhan itu punya namanya karunia kesembuhan ilahi. Nah, artinya kita sebagai orang percaya, kita punya kesembuhan itu dalam hidup setiap kita. Oleh karena itu, makanya kita tidak perlu lagi meminta kesembuhan daripada Tuhan, tetapi kita hanya perlu memerintahkan kesembuhan itu terjadi. Dia bilang seperti itu. Lalu dia tanya kepada hadirin yang lagi belajar firman Tuhan di tempat itu. Siapa di sini yang lagi sakit? Dan satu orang angkat tangan. Dia orang buta, saudara. Dia buta. Dia maju ke depan. Oke, si Pak hamba Tuhan pendeta Andrew Wommack dia berkata, mari kita doakan supaya orang ini bisa melihat. Mari kita perintahkan kesembuhan yang sudah dalam diri kita. Dan dia mulai berdoa. Dia perintahkan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Dipulihkan, disembuhkan. Penyakit butanya itu dipulihkan, dicelikkan matanya. Doa. Sekitar hampir 30 menit tidak terjadi apa-apa. Dan Pak Andrew Wommack berkata, ayo buka matanya. Tapi orang ini tidak bisa melihat. Doa lagi, saudara. Tidak bisa lagi melihat. Dan orang-orang mulai bergumam, ini pasti bohong pengajarannya kayak gitu. Ya biasalah kayak gitu kan. Tapi Pak Andrew Wommack ini nggak tahu ya, saudara. Dia percaya akan firman Tuhan gitu loh. Bahwa kesembuhan itu bukan hal yang harus diminta-minta lagi, dan itu terjadi sekarang. Dan dia terus mendesak, dia terus berdoa. Dan orang-orang mulai berkata, waduh, ini Pak Andrew Wommack mungkin belum saatnya kita doa seperti ini. Lalu dia katakan kayak gini, oke, bagi yang tidak percaya silakan pulang, bagi yang percaya tetap tinggal. Akhirnya yang tidak percaya itu sekitar 70 orang, saudara, pulang. Sekitar mungkin 30 orang itu tinggal di ruangan itu. Dan mereka tetap berdoa. Akhirnya mereka keliling orang itu dan mereka berdoa. Doa. Nah, ketika dia lagi berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hidupnya. Dan Roh Kudus tidak hanya bicara dalam hidup Pak Andrew Wommack, tapi dia bicara juga dengan hamba Tuhan yang lain ada di situ, satu orang. Dan dia bicara kayak gini, orang ini tidak perlu kesembuhan, tapi orang ini perlu mujizat. Nah, saudara, jadi roh Tuhan ini luar biasa, amin. Kalau orang hidup dalam pimpin roh, itu luar biasa hasilnya. Jadi orang ini tidak perlu kesembuhan. Apa maksudnya tidak perlu kesembuhan? Lalu Pak Andrew Wommack buka mata dan dia tanya sama orang ini. Dia bilang, gimana kasus matamu tuh sampai engkau buta? Dia bilang, begini katanya, saya ini sebenarnya dulu mata saya masih kabur-kabur gitu. Terus dioperasi sama dokter. Dia tuh apa ya? Dioperasi sama dokter karena kanker katanya. Mata itu kena kanker mata. Dioperasi sama dokter, terus diangkat dengan bola-bola matanya dengan retinanya segala macam dikeluarkan kayak gitu, saudara. Jadi nggak punya bagian-bagian mata dalam tubuhnya, dalam matanya itu. Nah, makanya orang ini bukan perlu kesembuhan mata. Dia nggak sakit mata lagi, saudara. Tapi dia perlu mujizat penciptaan baru mata dalam matanya. Itu yang dia butuhkan. Dan Roh Kudus memberitahukan hal itu. Dan Pak Andrew Wommack dalam kesaksian itu dia berkata, dan mereka mulai memerintahkan mujizat. Bukan lagi ngomong tentang kesembuhan, tapi dia ngomong tentang mujizat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lah pembuat mujizat. Dan sekarang aku berkata, mujizat terjadi. Bola mata yang baru terjadi. Dan hasilnya terjadi, saudara. Orang itu melihat.
dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Dan luar biasa roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi roh Tuhan adalah roh yang mengerti. Dia tahu apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, kembali lagi. Saat seperti itu, lalu pertanyaannya sebagai orang-orang yang kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kita yang baru belajar mengenal Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita ingin mengenal Dia lebih dalam lagi, bagaimana saya bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara saya sendiri? Kayak gitu kan? Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Ini suara Tuhan nih kayaknya baik nih. Nah, dulu waktu saya masih belum berkeluarga, saudara. Dulu sering ada olok-olok di antara kita. Waktu itu saya masih di sekolah Alkitab. Kadang-kadang seperti ini, saudara. Ketika ada misalkan seorang cowok, dia suka sama satu cewek. Dia bilang kayak gini, Tuhan bicara sama saya bahwa kamu adalah jodoh saya. Nah, kayak gitu ya, saudara. Maka yang cewek ini mulai ketakutan, saudara. Ketakutan dan segala macam. Wah, ini gara-gara Tuhan ngomong sama dia jodoh saya. Dan dia mulai berkata, iya benar, aku tadi dapat penglihatan bahwa kaulah jodohku. Aku sudah melihat kau bersanding denganku di pelaminan seperti itu, saudara. Maka sang cewek mulai ketakutan. Aduh, nanti kalau ditolak, ini suara Tuhan. Nanti kena hukum Tuhan dan segala macam. Tapi kalau diterima, saya sebenarnya tidak punya hati sama dia, kayak gitu. Nah, kayak gitu, saudara. Ini olok-olok. Nah, padahal itu bukan suara Tuhan, benar ya? Itu suaranya sendiri, saudara. Suara dari orang itu sendiri. Dia memang naksir sama cewek itu, lalu dia pakai kata-katanya suara Tuhan, saudara. Kayak gitu, saudara. Nah, kita sebagai orang percaya, kita mesti membedakan mana suara Tuhan, mana suara kita sendiri, kayak gitu. Mana suara jiwa kita. Kadang-kadang suara ini tercampur baur. Belum lagi suara iblis, ya. Suara iblis yang bisik-bisik di telinga, belum lagi suara berita-berita yang lain. Ada banyak campur aduk dalam jiwa kita. Jadi kadang-kadang suara Tuhan itu tidak kedengaran lagi. Nah, bagaimana caranya? Oke, mari kita lihat dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Dua Korintus pasal 13. Dua Korintus pasal 13 ayat yang ke-13, saudara. Ya, tolong Feby bacakan lagi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Bukan, 2 Korintus ya. 2 Korintus 13 kan? Ya, ayat yang ke-13. Ya? Bukan ya? 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Coba baca. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, bukan itu? Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, saudara ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah pribadi kasih karunia. Amin. Dan kasih Allah. Nah, terakhir Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut dengan persekutuan Roh Kudus. Bahasa Yunaninya adalah konkonia, saudara, atau persekutuan. Nah, ini diterjemahkan juga dengan keintiman, intimacy, saudara. Keintiman dengan Roh Tuhan. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik tadi. Bagaimana kita bisa membedakan apakah itu suara kita sendiri atau suara Tuhan? Pertanyaan seperti itu bisa ditanyakan sama diri kita sendiri seperti ini, saudara. Bagaimana saya bisa membedakan suara suami saya, suara istri saya, atau suara bapak saya dengan suara orang lain? Kenapa? Karena hubungan. Amin? Amin? Jadi kita bisa bedakan suara. Gini, misalkan kita lagi ditelepon sama seseorang bapak lah, misalkan bapak kita. Tuhan itu adalah bapak kita. Amin? Roh Tuhan, bapak kita. Kita ditelepon sama bapak, orang tua kita. Tanpa Anda tanya siapa dia, Anda sudah tahu suara itu adalah suara bapak kita. Benar ya? Benar. Atau suami, atau istri, atau anak kita. Orang yang dekat dengan kita. Seseorang yang sering kumpul dengan kita. Seorang yang satu rumah dengan kita. Saat kita sering kumpul dengan dia, saat sering dekat sama dia, saat sering bicara dengan dia, sering komunikasi dengan dia,
Kita bisa tahu itu suara dia tanpa kita melihat dia. Benar ya? Amin? Setuju? Nah, saya sama istri saya, ketika dia telepon saya tidak perlu tanya, oh ini wanita mana ya? Nah, saya tahu itu istri saya. Dengar suaranya saja saya sudah tahu, oh itu istri saya. Makanya Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suara gembalanya. Domba-domba itu kenal suara gembalanya, saudara. Kita ini domba-dombanya Tuhan, amin. Gembala kita lah Yesus, roh Tuhan. Jadi kalau kita roh Tuhan ngomong bicara dalam hidup kita bisa kenal suaranya. Kenapa? Karena kita dekat dengan dia. Bagaimana caranya supaya kita tahu itu suara Tuhan? Ayo intim dengan dia, amin. Ayo sering ajak dia bicara. Ayo sering komunikasi dengan dia. Ayo sering hidup dalam roh. Arti hidup berkomunikasi, hidup berbicara dengan dia. Lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat penyembahan, lewat doa, saudara. Anda berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap saat kita sering komunikasi dengan orang ini, maka kita sering tahu ngomong. Mungkin saudara nanti hubungan kita dengan Tuhan, kalau suami istri itu kadang-kadang seperti ini, hubungannya kalau sudah dekat. Hubungannya sudah dekat, mungkin yang sudah puluhan tahun mungkin jadi suami istri. Itu saudara kalau dia minta sesuatu sama istrinya, misalkan minta makan, dia tidak perlu, minta makan, tolong kasih cedokan aku nasi atau apa. Enggak, dia cuma lirik kayak gini, istri udah tahu, oh ya, langsung dia siapkan makan. Karena udah tahu hubungan saudara, amin. Hubungan yang terjalin. Nah begitu juga dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita sama Tuhan, setiap hari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan Roh Kudus, maka itu dekat sekali. Kita ngerti kehendak dia tahu keinginan kita. Dia sudah pasti tahu keinginan kita, saudara, amin. Tapi yang pasti, bagaimana supaya kita tahu keinginan dia? Bangun hubungan dengan Tuhan, amin. Seringlah berdoa, saudara. Berdoa itu bukan untuk supaya Tuhan tambah kasih dengan kita. Enggak perlu, saudara. Tuhan sudah kasih sama kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan tidak akan pernah menambahi kasihnya lagi, saudara. Kasihnya melimpah-limpah dalam hidup kita. Kita nggak pernah berdoa pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi berdoa itu fungsinya apa? Supaya kita dekat dengan dia. Supaya kita mengerti kehendak dia. Supaya hidup kita intim dengan dia setiap saat. Kenapa kita harus baca Alkitab, saudara? Supaya kita mengerti apa yang menjadi pikiran-pikiran dia. Apa yang menjadi tujuan-tujuan dia dalam hidup setiap kita. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa dan saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini, saudara, kita semua, bahkan jemaat Tuhan, jemaat JK Injil Kasih Karunia, saudara, kita semua, mari jadi orang yang bertumbuh dalam iman dan dipimpin oleh Roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Ketika kita hidup dalam Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita akan bukan menghasilkan, saudara. Roh Tuhan sudah menghasilkan buah-buah, tapi kita akan memanifestasikan, menyatakan buah-buah Roh itu dalam hidup setiap kita. Alangkah dahsyatnya kalau gereja Tuhan akhir zaman ini, gereja Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan sendiri, adalah gereja yang menyatakan karunia-karunia Roh Kudus, menyatakan buah-buah Roh dalam hidup setiap kita. Amin. Amin, saudara. Wow. Saya bisa katakan wow. Dunia melihatnya, kenapa gereja ini berbeda? Kenapa orang yang percaya Yesus itu berbeda? Ada sesuatu yang berbeda di dalam dia. Kenapa? Dia tetap bersuka cita di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada mengeluh. Dia tetap penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan dalam hidup dia. Dan itu Roh Tuhan itu yang dimanifestasikan, dinyatakan dalam hidup setiap kita. Amin. Amin, saudara. Mari kita semua anak-anak Tuhan, mari hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Oke, ayat yang terakhir. Wahyu pasal 19. Ya. Wahyu 19. Saudara Fani tolong membacakan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru buruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku,
perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Perkataan inilah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, ini adalah kata-kata yang luar biasa. Ini adalah pewahyuan yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada salah satu rasulnya, itu Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan itu dinyatakan kepada kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Ini hal yang luar biasa saudara. Dikatakan bahwa dia mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Dia mendengar saudara. Dan seperti desau air bah, deru guru yang hebat. Artinya ini orang yang tidak terhitung jumlah banyaknya. Amin. Amin saudara. Di perjamuan kawin anak domba, pada saat hari-hari yang terakhir, ketika Tuhan menjemput mempelainya, menjemput gerejanya, saya percaya bahwa akan ada banyak orang dari segala suku, bangsa, dan bahasa akan datang menghadap Tuhan. Amin saudara ya, menghadap takhta. Dan kita bersama-sama saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka bersorak haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Amin. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Saudara, himpun orang banyak itu akan ada yang namanya sukacita. Amin. Ada sukacita yang luar biasa, bukan kesedihan, bukan tangis, bukan ratap tangis saudara, tapi sukacita. Dan mereka bersorak, mereka berteriak haleluya, dan mereka memuliakan Dia. Karena apa saudara? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan firman Tuhan katakan, pengantinnya telah siap sedia. Haleluya. Pertanyaan buat kita gereja Tuhan, apa kita sudah siap sedia? Amin. Amin. Siap sedia. Siap sedia. Seperti firman Tuhan katakan tadi, bahwa Tuhan akan menguduskan roh, jiwa, tubuh kita, sehingga tidak bercacat bercela pada saat kedatangan Tuhan. Tuhan tidak ingin pengantin yang korengan saudara. Tuhan tidak ingin pengantin yang cacat saudara. Tuhan tidak ingin pengantin yang kacau balau, yang masih kepompong, yang masih ulat bulu. Dia ingin kupu-kupu yang indah dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Mari hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman adalah gereja yang menyatakan kasih dan kuasa Allah. Gereja Tuhan akan menyatakan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup gerejanya. Bukan hanya bagian, pendeta itu saja, atau hamba Tuhan itu saja. Tidak ada yang superstar lagi. Tapi semua gereja Tuhan sama-sama bergerak di akhir zaman. Mereka akan menyatakan kuasa Allah, menyatakan kasih Allah, menyatakan karunia-karunia roh. Dan mereka akan berbuah lebat saudara. Saudara mungkin hanya seorang pelajar, seorang ibu rumah tangga biasa, seorang orang yang biasa, orang awam, seorang pekerja, seorang karyawan. Tapi tiba-tiba saudara, ketika mungkin di tempat kerja saudara, tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan. Dan orang semua ketakutan, apa yang terjadi? Dan saudara datang, saudara berkata dengan otoritas kuasa Tuhan, dalam nama Yesus hai setan, pergi keluar. Saudara hanya orang biasa, tidak pernah sekolah teologi, tapi ada roh Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ada roh Tuhan dalam hidup setiap kita saudara. Ada roh Tuhan yang luar biasa. Hiduplah dipimpin oleh roh, maka kita akan menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, kepada siapa pengantin itu dipakaikan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Dan firman Tuhan katakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus saudara. Bagaimana kita bisa berbuat benar dalam hidup kita? Hanya Roh Kudus yang mengerjakan setiap kita, sehingga kita bisa berbuat kebenaran saudara. Amin. Berbuat sesuatu yang benar. Makanya firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi bukan kita yang mengerjakannya, melainkan Tuhan, roh Tuhan dalam hidup setiap kita yang mengerjakannya. Dia membarui pikiran kita, dia membarui perasaan kita, dia membuat yang di dalam itu keluar, dinyatakan dalam hidup setiap kita. Amin. Dia membuat kelemah lembutan, penguasaan diri. Dia membuat kesabaran itu keluar dari hidup kita. Kita sudah punya kesabaran, kita sudah punya penguasaan diri, kita sudah punya kelemah lembutan, kita sudah punya kesetiaan saudara. Kita sudah punya yang luar biasa, yang roh Tuhan punya dalam hidup kita. Tapi untuk menyatakan, memanifestasikan keluar, kita mesti taat kepada apa yang Roh Kudus katakan. Amin. Amin. Ketika kita mulai taat, ikut pimpinan tuntunan Roh Kudus, maka mulai sedikit demi sedikit akan keluar, akan dinyatakan kepada dunia. Wow. Lalu ayat yang terakhir berkata, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataannya adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, kita semua adalah orang-orang berbahagia. Amin. Amin.
Karena kita diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kita tidak hanya diundang, kita mempelainya. Amin. Kita mempelai. Kalau undangan itu saudara bukan mempelai, tapi kita mempelai Allah, mempelai sorgawi. Kita gereja Tuhan, kita mempelai. Kita tidak butuh undangan lagi saudara. Kita mempelai Allah saudara. Kita gereja Tuhan. Artinya saudara tanpa diundang pun kita sudah di situ saudara. Amin. Amin. Inilah kebenaran Tuhan, inilah kebahagiaan kita, inilah sukacita kita, inilah pengharapan kita di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Kita percaya ketika Tuhan datang, maka kita adalah pengantin-pengantin yang telah siap sedia. Amin. Amin saudara. Anda saudara-saudara adalah gereja-gereja Tuhan yang luar biasa. Saudara diberkati, saudara punya sukacita yang luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita membuat-buat ada sukacita dalam hidup kita, tapi sukacita yang dari dalam itu keluar, meluap keluar, melimpah keluar. Damai sejahtera dari dalam itu melimpah keluar. Saudara dimanapun saudara ketemu dengan orang, ketemu dengan teman, ketemu dengan sanak famili, ketemu dengan siapapun saudara, orang bisa melihat, wow, ibu ini penuh dengan damai sejahtera, wow, saudaraku ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Firman Tuhan katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa saudara? Karena kita ikut taat kepada apa yang menjadi pengaturan roh Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Bergaulah dengan Roh Kudus setiap waktu dalam hidup setiap kita. Bicara dengan dia, komunikasi dengan dia, bangun hubungan dengan dia setiap saat saudara. Bangun hubungan dengan dia saudara. Amin. Karena keinginan daging itu adalah bertentangan dengan keinginan roh. Kita ingin berdoa, tapi mata mengantuk. Kita ingin berdoa, kita ingin baca firman, tapi ada dorongan dalam roh kita ingin baca firman. Kita ingin memberitakan Injil, tapi ketakutan dalam nanti kalau aku beritakan Injil, nanti kalau dia menolak gimana? Nanti kalau dia kata-katain aku gimana? Nanti omongan orang seperti apa? Nanti dicap orang, sok fanatik, sok rohani kamu. Kita hidup tidak berdasarkan apa perkataan orang, tapi kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Amin. Apa yang firman Tuhan katakan, itulah yang menjadi landasan kehidupan kita. Hidup berjalan dengan iman. Saudara diberkati atas kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya kita semua diberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan.